Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menceritakan tentang sejarah Islam masa modern 1800 sampai sekarang. Benturan-benturan antara Islam dengan kekuatan Eropa menyadarkan umat Islam bahwa jauh tertinggal dengan Eropa, dan yang merasakan pertama persoalan ini adalah Turki Utsmani yang langsung menghadapi kekuatan Eropa pertama kali. Guna pemulihan kembali kekuatan Islam, maka mengadakan suatu gerakan pembaharuan dengan mengevaluasi yang menjadi penyebab mundurnya Islam dan mencari ide-ide pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Gerakannya antara lain Gerakan Wahabiyah yang diperkasai oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Arabia, Syah Waliluyah di India, dan Gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dikomandai oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Yang kedua, gerakan penerjemah karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam dan pengiriman para pelajar Muslim untuk belajar ke Eropa dan Inggris. Menurut Jamaluddin, untuk pertahanan Islam harus meninggalkan perselisihan dan berjuang di bawah Panji bersama, dan juga berusaha membangkitkan semangat lokal dan nasional negeri-negeri Islam. Masa kebangkitan Islam atau disebut dengan masa pembaharuan mulai menggeliat pada tahun 1800-an Masehi. Pada masa tersebut, kalangan kaum muslimin banyak yang mengerahkan pemikirannya untuk kemajuan agama Islam. Sehingga pada masa pembaruan tersebut, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ajaran Islam berkembang di berbagai negara. Tokoh pembaruan yang ternama adalah Muhammad bin Abdul Wahab di Arabia dengan Wahabiyah tahun 1703 sampai 1787. Gerakan ini memiliki pengaruh yang besar pada abad ke-19. Pada perkembangan Islam pada masa modern, umat Islam timbul kesadarannya tentang pentingnya ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga dijadikan sebagai pedoman hidup. Karena umat Islam sudah jauh dari ajaran Rasulullah SAW, yaitu banyak penyimpangan-penyimpangan dari sumber asalnya, penyakit bidah, tahayul klinik, perdukunan, dan kemusyrikan sangat merebak dan hampir seperti kehidupan jahiliyah. Dengan kondisi umat Islam tersebut, maka muncullah para pembaharu, yaitu suatu gerakan pemurnian terhadap ajaran agama Islam yang sesuai dengan ajaran yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, tokoh pembaharuan dunia masa Islam dan jelaskan biografi dan pemikirannya. Yang pertama itu Muhammad bin Abdul Wahab 1115 sampai 1206 Hijriah atau 1701 sampai 1793 Masehi adalah seorang ahli teologi agama Islam dan seorang tokoh pemimpin gerakan keagamaan yang pernah menjabat sebagai mufti Daulah Saudiyah yang berubah menjadi kerajaan Arab Saudi. Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang berusaha membangkitkan kembali pergerakan perjuangan Islam secara murni. Pemikiran yang dikemukakan oleh M. Abdul Wahab adalah upaya memperbaiki kedudukan umat Islam terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam. Pokok-pokok pemikirannya yaitu: yang pertama, yang harus disembah hanyalah Allah, dan orang yang menyembah selain dirinya telah dinyatakan sebagai musyrik. Yang kedua, kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut paham tauhid yang sebenarnya, karena mereka meminta pertolongan bukan kepada Allah, melainkan kepada kekuatan gaib. Yang ketiga, menyebutkan nama nabi, syekh atau malaikat sebagai pengantar dalam doa. Yang keempat, meminta syafaat selain kepada Allah. Yang kelima, bernazar kepada selain Allah. Yang keenam, memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran, hadis, dan qiyas. Yang ketujuh, tidak percaya kepada qada dan qadar. Yang kedelapan, menafsirkan Al-Quran dengan takwil. Yang B, tokoh kedua, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 470 sampai 561 Hijriah atau 1077 sampai 1166 Masehi. Di Indonesia lebih dikenal dengan kewaliannya atau keramahannya. Memiliki sisi lain yang jarang diketahui. Beliau memiliki kontribusi cukup besar dalam mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam membantah ajaran-ajaran sesat menyebutkan bahwa
Syekh pendiri madrasah ini melawan aliran-aliran menyimpang pada zamannya melalui diskusi atau dialog. Diskusinya yaitu menggugurkan argumentasi lawan-lawan dialognya, bukan ideologi Sunni yang diyakininya, tapi justru menggunakan ideologi menyimpang mereka. Baiklah, itulah dari tugas agama Islam, yaitu menceritakan tentang sejarah Islam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.